Oke, pada video kali ini saya Nurmadini beserta teman saya Siti Rukmana. ya, kita juga kedatangan tamu seorang relawan yang sudah banyak berpengalamannya. Oke, kita perkenalan dulu nih sama kakak ini. Oke, perkenalkan nama saya itu Muhammad Arif. Saya bergelut di relawan kurang lebih 1,5 tahun. Sudah lama ya Kak Arif. Tapi saya bergelut di relawan itu di PMI-nya, bukan di organisasi lain atau komunitas lain, karena relawan itu banyak gitu, banyak atributnya, banyak komunitasnya, dan banyak juga ya tempatnya gitu. Tapi saya bergelut organisasinya atau relawannya itu di PMI. Aktif di PMI. Nah, sekarang lagi aktif-aktifnya di PMI gitu. Oke, oke, kalau boleh tahu nih ya, apa sih yang pertama kali membuat Kak Arif nih ikut menjadi seorang relawan gitu? Oh ya. Saya tuh terjun di dunia relawan salah satunya diikutsertakan di bencana 2 tahun yang lalu. Jadi kenapa saya sampai sekarang bisa terjun di dunia relawan? Saya tuh memiliki banyak kenangan di bencana itu. Saya tidak memiliki pengalaman apapun, tetapi diikutsertakan dalam bencana. Dan pas banget di situ saya evakuasi korban itu orang tua dengan banjir kurang lebih setengah rumah gitu, tinggi banget. Saya evakuasi orang tua lansia. Di situ mulai terketuk lah gitu saya nih, sepertinya tenaga saya ini bermanfaat gitu untuk orang lain gitu. Ketimbang tenaga saya tidak bermanfaat untuk orang lain, lebih baik saya manfaatkan tenaga saya untuk kegiatan kemanusiaan. Salah satunya di situ. Mulai saya di bencana itu sama PMI. Mulai dari situlah gitu. Saya tuh menggeluti yang namanya relawan, mulai belajar gitu, mulai banyak sekali pengalaman dari situ. Dan sampai sekarang bermanfaat banget gitu bagi saya sendiri gitu. Salah satunya bagi saya sendiri, dan alhamdulillah bagi orang lain juga bermanfaat gitu dari ilmu saya juga gitu. Ya walaupun ilmu saya menurut saya masih minim banget, masih kecil banget, tapi dengan minimnya itu udah kerasa manfaatnya gitu. Apalagi nanti ketika saya udah bergelut banyak banget, udah belajar banyak banget, otomatis kan lebih banyak manfaatnya gitu untuk orang lain. Disitulah gitu kenapa saya jadi relawan. Padahal mah relawan itu capek, nggak dapat apa-apa, tapi cuma satu, melihat senyum orang tua ataupun anak-anak ketika dibanjir ataupun lagi ada bencana, itu kayak merasa jiwa senang gitu. Jadi saya gini nih gitu rasanya jadi seorang relawan, bantuin, dikasih support sama masyarakat gitu, dikasih makan sama masyarakat juga kadang ketika saya evakuasi korban ataupun apa gitu. Itu sih yang menjadikan saya sampai sekarang gitu terus menggeluti di dunia relawan, diiringi juga dengan latihan, karena kalau kita hanya aksi tanpa latihan itu percuma gitu. Tapi ya harus keduanya itu beriringan gitu. Ada pelatihan, ada pembelajaran, dan juga aksi seperti itu. Ada hal lain nggak sih yang bikin tergerak ke itu tuh ke relawan gitu, misalkan kayak oh ada dia nih gitu, misalkan ada seseorang penyemangat, nih ya, iya gitu ada ya. seseorang gitu. Oh, kalau awal mula mah saya nggak ada, karena saya mulai itu dari 4 orang dari kampus kita, 4 orang, dan langsung dibawa sama anak-anak PMI gitu, dipesertakan karena teman saya kan udah kenal sama PMI dan saya masih belum ada kenalan juga sama PMI, dan baru pertama kali itu di banjir. Dan mungkin berkat dia mengikutsertakan saya dalam banjir tersebut, jadi saya ternyata saya harus di sini nih gitu, harus ikut nih gitu kegiatan kayak gini, manfaatnya banyak banget. Kalau masalah ada seseorang atau apa, awalnya nggak ada gitu, sampai sekarang juga nggak ada gitu, sampai sekarang nggak ada. Cuma karena rasa yang saya nikmati untuk menolong tuh udah ada gitu. Saya tuh menyukai banget gitu.
ketika ya tadi tuh ketika ada anak-anak nangis minta susu gitu. Gimana saya nyari susu untuk anak itu ketika banjir gitu, ataupun ngajarin anak-anak membaca di posko banjir, memberikan baju yang layak, memberikan makanan, minuman, full kegiatan sama anak-anak, sama orang-orang yang terkena bencana gitu. Menurut saya itu lebih dari cukup gitu. Ketimbang saya ada tujuan hal lain, karena saya yakini real saya itu ya untuk kemanusiaan gitu, nggak ada hal-hal lain gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Tuh. Sejauh ini tuh udah mana aja sih gitu, sampai mana aja menolong sebagai relawan tuh gitu. Alhamdulillah saya tuh udah banyak gitu. Yang pertama tadi di banjir 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu lah, di Kertasmaya 3 hari banjir. Berikutnya ada posko mudik. Saya juga sering jadi kenek gitu, jadi kenek ambulan, relawan kenek ambulan juga. Saya tuh paling jauh bawa ambulan dan mayat. Biasanya saya tuh bawanya seringnya mayat gitu. Itu sampai Tangerang. Malam gitu. Berangkat dari bukan dari sini, saya ngambil mayat di Tangerang, bawa pulang ke Indramayu. Itu mayat udah 4 hari dari Papua gitu, bawa ambulan 2 orang gitu. Itu pengalaman pertama saya bawa mayat jauh dan keterusan sampai sekarang. Dan terakhir paling jauh setelah Tangerang itu Brebes kemarin. Ke Brebes saya itu bawa mayat juga. Sama saya juga sering diikutsertakan dalam perkemahan sekolah gitu, kayak perkemahan sekolah SMA, SMK gitu. Ketika guru ataupun pelatih sekolah tersebut membutuhkan teman-teman relawan, entah dalam nolong orang-orang yang sakit ataupun dalam kegiatan ataupun apa, itu bisa gitu. Kita ikut kalau diminta. Tapi biasanya sih sering gitu. Apalagi bulan-bulan kemarin saya full perkemahan juga gitu, sering diajakin. Sih banyak banget gitu. Kemarin juga kan Balongan pas kebakaran itu juga ikut juga gitu. Teman-teman saya pada ikut, banyak banget manfaatnya. Nah, ngomong-ngomong mayat nih, ada nggak sih perasaan takut gitu kan? Pas bawa Iya, mayat gitu ya. kan apa ya, gimana gitu perasaannya kan bawa mayat, gimana sih perasaannya? Ada Kalau rasa seputar membawa mayat, emang ada rasa takut. Awal-awal emang rasa takut, apalagi pengalaman saya perdana itu bawa mayat sampai dari Kenek itu sampai Tangerang. Saya kira bakal seserem yang dipikirkan. Ternyata menurut saya nggak serem gitu, karena di ambulan itu bukan kita sama mayat satu ruangan, enggak. Jadi mayatnya ada ruangan lagi dan tempat suku dan kenek ada lagi. Jadi kita itu ada tutup gitu, ada sekat. Jadi kita tuh walaupun naik mobil kayak naik mobil biasa gitu, kayak mobil pick up lah gitu. Di belakangnya nggak kelihatan mayat. Gitu. Tetap nggak bakal kelihatan mayat. Tapi kadang kan kalau kita ngeres atau istirahat juga kan kita keluar gitu. Tapi kadang kalau mayat menurut saya segi takutnya bukan di itu, tapi mungkin ketika perjalanan malam. Nah, ketika perjalanan malam gitu kan, kadang toang nggak ada lampu, itu tuh mungkin seremnya di situ gitu. Tapi kadang saya akalin sama temen tuh, suara sirene kita keraskan lagi, kita jalan aja gitu, biasa aja lah gitu. Sampai detik ini alhamdulillah gitu, nggak ada kejadian apa-apa selama bawa mayat ataupun evakuasi orang meninggal atau kenapa, alhamdulillah masih belum ada. Dan jangan sampai gitu, pengennya mah jangan sampai gitu. Tapi ya kalau menurut teman-teman yang sudah berpengalaman, ada aja gitu hal-hal yang nyeleneh ketika bawa ambulan, entah ban meledos ataupun pecah di toang saat bawa mayat, mobil ambulan lampunya tiba-tiba secara mendadak mati pas di toang, ada gitu teman saya gitu. Sama pas bawa mayat jalannya kesasar gitu, padahal mah udah ngikuti jalan yang benar gitu. Ada gitu. Tapi selama ini saya belum
mendapatkan gitu, dan jangan sampai lah gitu kalau kayak gitu. Tuh nggak ada sih menurut saya, nggak ada rasa takut gitu. Karena kita hanya membawa, bukan kita yang kayak siapa tahu kalau kita memandikan ataupun kayak apa namanya evakuasi korban, mungkin ada rasa takutnya karena melihat secara langsung mayatnya gitu. Tapi selama ini saya bawa mayat itu kalau udah nggak dikasih kotak ya paling udah di kain kafan tutup lah gitu, paling itu gitu. Tapi seringnya dikasih kotak tuh. Tapi kalau membawa mayat ya bukannya paling enak ya, tapi paling itu ketika bawa mayat non Islam. Nah, ketika bawa mayat non Islam kan ya rame gitu, jadi kayak nggak sedih gitu tuh. Kadang kalau orang kita gitu Islam, kadang ketika ada orang meninggal kadang sedih. Nah, berbeda terbalik dengan orang-orang yang non Islam, pengalaman saya gitu, malahan dia kayak mensupport banget gitu kalau udah dilepasin kan, udah ikhlas gitu. Nggak tahu gitu, mungkin karena apa gitu. Jadi rasa yang saya terima saat itu tuh bukannya sedih gitu, ternyata ini nih gitu, momen ternyata melepaskan secara ikhlas itu harus dari hati banget gitu. Tapi kan kalau kita biasanya kan ada rasa sedih ataupun nangis gitu. Itu sih pengalaman saya gitu. Ngomong-ngomong tentang mudik nih tadi itu ya, ada nggak sih Kak hal-hal kejadian yang menurut hal-hal yang tidak terduga gitu dalam menangani orang-orang mudik gitu? Banyak sih. Saya tuh di akhir-akhir Idul Fitri tuh, di akhir-akhir itu mendapati kecelakaan gitu. Sehari itu 5 orang, karena tim saya kan satu tim itu 5 orang, jadi satu orang nolongin satu orang korban, dan itu lebih parahnya itu ada di saya sama teman saya. Yang satunya itu kecelakaannya itu motor dari pemudik sama penduduk setempatnya mau pulang atau mau kemana gitu ke arah Jatibarang. Itunya orang mudiknya dari Kuningan mau ke arah Cikarang gitu, lewat Pantura. Nah, di daerah Widasari di situ terjadi kecelakaan maghrib mau sore tuh. Jadi korban yang lebih parah itu korbannya ada 5, 3 itu keluarga, satu keluarga ada bapak, ada ibu sama anak masih kecil gitu. Sama satunya orang tua juga mau mudik entah kemana, 2 orang gitu. Yang lebih parah tadi ibunya sama pemudik satu, sama pemudik yang supirnya. Nah, pemudik yang supir pertama itu dia sepertinya lupa ingatan, atau karena shock ataupun apa, atau karena benturan yang sangat keras saat kecelakaan. Nah, kenapa saya berani memberikan pendapat seperti itu? Ketika saya bawa korban itu ke ambulan dengan luka yang ada di wajah, tangan dan kaki itu darah dengan bercucuran, dia masih sempat nanya nama dia, saya siapa gitu, dan ini mau dibawa kemana. Jadi dia nggak ingat gitu namanya. Nah, gitu ya? dia itu nggak ingat, tapi lucunya dia itu ingatnya cuma satu, HP. Dia tuh nggak ingat dia itu mau kemana, sama siapa, naik apa gitu. Barang-barang di bawah dia nggak tahu, KTP dia nggak tahu, tapi dia menyarikan HP gitu. Oh, ternyata dia ingatnya cuma di HP itu sama sendal gitu. Itu menurut saya kejadian yang harus banyak-banyak latihan sih gitu, menerima seperti itu. Karena posisi di ambulan ada 2 korban, satunya tadi pemudik 1 dan 2-nya ibu-ibu setempat gitu yang bawa motor sama suaminya. Itu yang kalau ibu-ibu parah banget gitu, hampir darah semua, mukanya udah ketutupan darah semua gitu, banyak darah.
sama tangannya juga luka-luka gitu, karena di saya itu di posko hanya melakukan tindakan pertolongan pertama, bukan tindakan secara medisnya gitu. Kita tuh hanya pertolongan pertama ketika korban itu atau pendarahannya udah mulai banyak ataupun sepertinya suhu badannya udah makin drop, langsung dibawakan atau langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat atau yang dekat gitu. Kayak tadi tuh 2 orang itu kan parah gitu, jadi bawalah ke rumah sakit. Yang satu entah shock atau entah lupa ingatan atau ada gejala apa, karena mungkin gitu menurut saya kecelakaannya tuh keras banget gitu. Sama itu ibu-ibu, karena ibu-ibu nggak bawa helm, kalau nggak salah nggak bawa helm, jadi banyak luka banget gitu. Itu juga koreksi untuk pengendara juga wajib gitu menggunakan helm gitu, walaupun jaraknya tidak terlalu jauh gitu, karena kejadian-kejadian seperti itu kita tidak bisa terduga gitu. Kita kadang sebentar ada aja kecelakaan, entah jatuh atau apa. Itu menurut saya gitu yang paling parah kejadian itu. Sama satu pasangan orang yang dari Brebes mau ke Cikarang, dia jatuh naik motor, busur lukanya ringan tapi bikin shock si pacarnya, mungkin shock pacarnya, dan hampir nggak mau melanjutkan ke Cikarang. Jadi di waktu itu kita sama teman-teman mengusahakan ya keselamatan pemudik, jadi kita istirahatkan dulu beberapa jam, ketika udah sanggup baru bisa diberangkatkan lagi gitu. Itu tapi di sisi mudik itu banyak sekali gitu yang apa sih namanya, memiliki manfaat bagi saya gitu. Selain di segi medisnya, saya itu di situ mengenal yang namanya polisi, karena di situ bukan hanya saya, ada polisi, ada satpol pp, ada TNI juga, kita kerjasama di situ gitu, dan relawan lain gitu. Ada pramuka juga, saat itu ada pramuka juga gitu, banyak sekali gitu. Kayak di situ banyak banget komunikasinya, kita lancar banget. Tapi kejadian yang sangat di pos di shift saya ataupun di jam piket saya pas jaga pos itu ya di itu tuh, di kejadian itu yang menurut saya lebih parah, karena sekali kejadian 5 orang sama anak-anak itu masih kecil, rupanya di kepala, di situ sobek kepala sama tangan, sama bapaknya banyak ini kulit kayak terlupas karena aspal. Tentang jadi dari cerita Kang Arif tadi itu kita jadi banyak belajar hal yang baru gitu ya, dapat pelajaran yang baru gitu. Menjadi seorang relawan itu nggak semudah yang kita pikirkan gitu. Terakhir nih Kak, gimana sih pesan untuk teman-teman yang nonton gitu? Kalau pesan mah, yang namanya relawan itu nggak bisa yang namanya dipaksakan, itu harus ada dari hatinya sendiri. Jadi yang namanya relawan itu nggak bisa gitu harus dipaksakan terus, enggak, itu muncul real dari diri kita sendiri. Tapi saya selalu berlandasan atau selalu berpegang pada kalau tenaga kita kurang bermanfaat selama hidup itu percuma. Jadi saya alokasikan tenaga saya untuk kemanusiaan. Minimalnya saya itu bisa menolong saya sendiri gitu, dengan ilmu yang saya dapatkan di segi relawannya. Ya walaupun gitu saya itu nggak bisa nolong orang lain, tapi minimal kita bisa nolong diri sendiri dulu lah gitu. Biar nanti ketika ada kejadian yang mungkin gitu, belum sekarang atau nanti saya itu udah siap gitu. Kayak contohnya tadi kayak nolong orang luka-luka ataupun apa gitu. Kalau posisinya urgensi atau lagi di kampus lagi urgensi atau lagi perjalanan touring ataupun apa, itu bisa saya sendiri gitu maksudnya. Itu sih kalau menurut saya mah, yang namanya relawan itu nggak ada yang bisa dipaksakan gitu. Tapi ada juga gitu pendapat dari teman-teman saya juga, ada yang namanya
terpaksa akhirnya terlaksana. Jadi ada orang juga gitu tipenya yang harus dipaksa dulu, terus itu baru mau. Baru jiwanya. Nah, baru ada. Tapi kalau di saya sendiri gitu ya, nggak ada yang namanya paksaan dari awal. Emang real dari saya sendiri karena mendapatkan pengalaman perdana lansia, evakuasi lansia sama anak-anak gitu. Jadi saya itu terketuk, saya ini harus kayak gini nih gitu. Tenaga saya ini harus bisa bermanfaat nih gitu. Percuma lah gitu hidup di dunia gitu satu kali, tapi tenaga saya hanya untuk rebahan gitu. Lebih baik ya gitu kita ikut kegiatan kemanusiaan ya untuk kegiatan orang lain, membantu orang lain, seperti itu sih. Terima kasih Kang Arif atas waktunya Ya. gitu. Maaf mengganggu nih gitu. Enggak, santai Ya. aja. Terima kasih kepada Kang Arif yang sudah menyempatkan waktunya, dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi Siap. untuk bicara Untuk membahas lebih lanjutnya kita penasaran nih hal apa lagi gitu yang unik dari dari pengalaman seorang relawan relawan. gitu. Ya. Kas? gimana?